Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini pria kekar berkapak terlibat pertarungan sengit melawan wanita Taisu nomor 3. Tetapi setiap menerima serangan dari nomor 3, pria kekar berkapak itu terus-menerus diguncang ke belakang. Nomor 3 menebaskan pedang di tangannya. Sinar cahaya muncul dan berubah menjadi energi pedang emas yang meraung lurus. Wajah pria berkapak itu menjadi gelap. Dia memegang kapak besar dengan kedua tangannya. Jika diperhatikan dengan seksama, tangannya sudah berlumuran darah. Jelas bertarung melawan nomor 3 di luar kemampuannya. Tapi meski begitu, dia tetap tidak memilih untuk mundur. Sebagai seorang jenderal, dia tidak bisa menjadi pengecut. "Tubuh Tian Luo Dharma!" teriak pria kekar berkapak. Sosoknya membengkak melawan angin, dan sosoknya dengan cepat tumbuh menjadi besar. Kapak raksasa di tangannya juga menjadi semakin besar bersamanya. Pria dengan kapak raksasa itu mengangkat kapaknya dan membantingnya. Kapak raksasa bertabrakan dengan energi pedang emas dan suara dentuman terdengar. Selama tabrakan ini, nomor 3 melambaikan tangannya lagi. Namun serangan kekuatan abadi yang terkandung dalam serangan kedua bahkan lebih agung. Jelas dia bermaksud untuk menyingkirkan pria berkapak secepat mungkin. Ini karena targetnya adalah Xiaoyan yang sedang membunuh para tentara Taisu di kejauhan. Pada saat ini energi perang emas kedua mendesing keluar. Energi pedang emas yang lebih besar menembakkan pria berkapak tanpa menunggu reaksi pria itu. Daging pria berkapak tertusuk oleh energi pedang emas. Daging dan darahnya bernanah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka. Rasa sakit seperti ini juga membuatnya menjerit keras. Setelah melakukan ini, wanita Taisu nomor 3 menjentikan pedang tipis di tangannya, berniat membunuh pria berkapak dengan pukulan terakhirnya. Segera sayap dewa muncul di belakangnya, lalu sosoknya melesat dengan kecepatan tercepat. "Berani menghalangiku, satu tebasan ini akan memenggal kepalamu," ucap wanita Taisu nomor 3 berkata dengan dingin. Pria dengan kapak raksasa itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuhnya mengalami luka parah yang tidak bisa dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Dia menatap nomor 3 yang mendekatinya dalam sekejap mata. Wajahnya pucat. Meskipun dia adalah pria abadi yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak takut ketika dia benar-benar harus menghadapi kematian? "Sial, apakah aku akan mati seperti ini?" ucap pria berkapak dengan tak berdaya. Sosok nomor 3 sudah tiba, menebaskan pedang tipis di tangannya tepat ke arah lehernya. Namun tepat ketika pedang tipis hendak menembus lehernya, tiba-tiba saja penggaris besi hitam datang entah dari mana dan langsung memblokir pedang nomor 3. Suara tabrakan terdengar dan ayunan pedang tipis di tangan nomor 3 dibelokkan ke samping. "Jangan terlalu arogan, kamu hanya orang mati yang terkalahkan," ucap sebuah suara familiar datang dari belakang penggaris hitam itu. Melihat bentuk senjata yang tidak asing ini, keterkejutan melintas di wajah Taisu nomor 3. Saat berbicara, tinju di belakang penguasa Suan meraung ke arah nomor 3. Nomor 3 terkejut, tetapi dia tetap tidak bergerak. Dan tinju itu mendarat dengan keras di dadanya. Dengan suara teredam, sosok nomor 3 dipukul dengan keras dan terlempar ke belakang. Tidak berhenti di situ. Xiaoyan menghentakkan kakinya mengejar nomor 3 yang melesat ke belakang. Fakta bahwa nomor 3 tidak bisa mengelak bukan karena dia lambat, tetapi karena dikendalikan oleh Yao Beng Xiaoyan pada saat-saat terakhir. Di sisi lain, pria berkapak yang masih duduk di tanah tidak menyangka bahwa apa yang dia pikir, anak kecil yang lemah akan benar-benar menyelamatkan nyawanya. Dia menyaksikan dengan tak percaya ketika Xiaoyan memukuli wanita Taisu nomor 3. Pada saat ini, ketika penguasa Suan yang berat itu diayunkan lagi, nomor 3 akhirnya mendapatkan kewarasannya kembali. Dia segera bereaksi dan mengangkat tangannya untuk memblokirnya dengan pedang. Keduanya memiliki sayap dewa yang mengepak di belakang mereka. Kecepatan mereka segera meningkat tajam dan tabrakan yang kuat meletus. "Hah, kamu bukan keabadian kaisar langkah ke-6, ucap wanita Taisu nomor 3. Selama konfrontasi ini, nomor 3 merasakan penurunan kekuatan Xiaoyan. Baru kemudian, dia memverifikasi tebakannya bahwa kekuatan langkah ke-6 Xiaoyan diperoleh melalui metode rahasia. "Aku penasaran, meskipun tulangmu dibakar menjadi abu olehku,
kamu masih bisa muncul di depanku lagi. Sepertinya Taisu benar-benar memiliki banyak metode yang luar biasa, ucap Xiaoyan tidak menanggapi pertanyaan nomor 3. Senang jika kamu tahu, Taisu tidak akan pernah kalah. Itulah kenyataan mutlak. Aku sudah tahu trikmu dengan sangat baik. Kali ini aku pasti akan mengalahkanmu, ucap wanita Taisu nomor 3. Selama obrolan ini, kekuatan keabadian yang agung mengalir ke dalam pedang tipis dan menebas Xiaoyan. Xiaoyan tidak berani mengabaikannya. Energi darah dari kekuatan fisik Yuan Shen juga diaktifkan. Pada saat yang sama, kekuatan abadi yang terkandung dalam armor dewa palsu mengalir ke penguasa Suan. Penguasa api guntur, teriak Xiaoyan membanting penguasa Suan yang panas dengan kedua tangannya. Energi pedang dan penguasa Suan bertabrakan dengan gelombang api yang menggelegar. Suara gemuruh bergema dan kedua belah pihak mengalami kebuntuan singkat. Jadi begitu, ucap Xiaoyan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Metode yang digunakan sebelumnya juga seperti Taisu, menempelkannya ke penguasa Suan dengan cara yang paling langsung. Ditambah dengan kekuatan inti api dan inti guntur, kekuatan yang tercurahkan benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Selama konfrontasi ini, ekspresi wanita Taisu nomor 3 tidak bagus. Ini karena Xiaoyan benar-benar bisa menyainginya. Kamu baru saja hampir menghabiskan kekuatan abadi dari armor dewa palsu. Selanjutnya, aku ingin melihat bagaimana kamu mengambil pukulanku, ucap wanita Taisu. Armor dewa palsu yang dikenakan Xiaoyan tidak mengandung banyak kekuatan abadi, dan dia baru saja mencurahkan semua kekuatannya, sehingga 3 kristal merah di dadanya benar-benar redup. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menggunakannya dengan bebas setelah kamu mendapatkan armor dewa palsu. Kamu bukan orang Taisu, dan kamu tidak akan pernah tahu kekuatan sebenarnya dari armor ini, ucap wanita Taisu nomor 3. Setelah berbicara, cahaya keemasan menyebar dari tubuh pedang dan berubah menjadi medan pedang. Xiaoyan telah melihat keterampilan ini sebelumnya. Itu dapat menyegel Yuan Shen walaupun hanya sesaat. Nomor 3 yang pernah dikalahkan sekali tidak akan terkecoh lagi oleh metode Xiaoyan. Kamu benar. Ini memang masalah bahwa tidak ada cara untuk mengisi ulang kekuatan abadi dari armor dewa palsu. Biarkan aku memikirkannya. Jika tebakanku benar, kalian semua bisa mengisinya kembali melalui monster void Taisu itu, ucap Xiaoyan mencubit dagunya dan berkata sambil berpikir. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Mungkinkah kamu masih berpikir bahwa monster void akan memberikan persediaan untukmu? Ucap nomor 3 mencibir dengan dingin. Begini saja. Kenapa kamu tidak memintanya agar memberiku juga? Ucap Xiaoyan. Sungguh bodoh. Monster Void hanya mematuhi perintah Taisuku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu bisa menggunakan armor dewa palsu, tidak mungkin Monster Void bersedia mengisi pencuri sepertimu, ucap wanita Taisu nomor 3. Ketika nomor 3 berbicara, mentalitasnya sudah sedikit rusak dan wajahnya sangat menyeramkan. Benarkah? Kurasa tidak, ucap Xiaoyan tersenyum, dan segera melihat gumpalan kekuatan abadi mengalir ke dada Xiaoyan. Kemudian 3 kristal merah redup di dadanya, berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Melihat adegan ini, sontak saja wanita Taisu nomor 3 tercengang. Dia baru saja berbicara dengan sangat tegas bahwa Monster Void tidak akan pernah bisa mensuplai Xiaoyan. Tetapi seperti yang diucapkan, bahkan belum berlalu dalam waktu 1 jam, kini adegan yang menurutnya mustahil benar-benar terjadi. 5 jari wanita Taisu nomor 3 mengencang, bahkan bisa mendengar suara tulang yang berderak ketika dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Jelas dia sangat terkejut. Xiaoyan terus menerobos, mengganggu mentalitasnya lagi dan lagi, yang membuatnya sulit dipercaya untuk sementara waktu. Itu bahkan lebih sulit untuk menerima kenyataan. Adegan ini sangat memalukan bagi seluruh Taisu. Kamu benar-benar mengejutkan. Aku menyarankanmu agar jangan sampai ditangkap di tangan Taisuku. Ini karena begitu kamu tertangkap, kamu akan dipotong-potong, jiwamu akan dipenjara selamanya, dan kamu akan mengalami rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, ucap wanita Taisu nomor 3 menggeram marah. Dari nada suaranya, orang bisa merasakan giginya yang terkatup rapat saat ini. Terima kasih telah mengingatkanku, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Senyum ini jatuh ke mata nomor 3. Belum lagi betapa menjijikannya itu. Matilah, teriak wanita Taisu nomor 3.
Saat suara itu jatuh, sosok nomor 3 tiba-tiba tak tertahankan lagi. Kekuatan abadi yang agung melonjak keluar dari 6 kristal merah di dadanya di telapak tangannya. Seolah-olah dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Xiaoyan. Dalam sekejap, sosoknya muncul di depan Xiaoyan. Cahaya pedang di medan pedang langsung tertarik oleh pedang void di tangannya, dan semuanya bersatu. Kemudian dengan energi kekerasan yang kuat, dia menikam ke arah Xiaoyan. Tampaknya kemarahan nomor 3 benar-benar dibangkitkan lagi oleh tindakan Xiaoyan. Dan serangannya menjadi lebih menakutkan. Energi pedang mengamuk menyapu medan di sekitarnya, dan 12 tanda zodiak berkedip di pedang. Xiaoyan tahu bahwa nomor 3 memiliki pedang yang menyegel, jadi tentu saja dia tidak berani ceroboh. Menghadapi penjarahan nomor 3 ini, Xiaoyan sudah siap. Kekuatan abadi dalam 3 kristal merah sudah dalam keadaan penuh. Meskipun tidak sebanding dengan 6 kristal merah pada armor dewa palsu nomor 3, tetapi dia memiliki inti api dan inti guntur sebagai keunggulan mutlak. Adapun bagaimana Xiaoyan bisa mengisi kembali kekuatan abadi pada armor dewanya, itu berawal dari 4 monster void yang dia kumpulkan di belakang. Xiaoyan baru saja mencoba mengirimkan pesan kepada monster void itu. Tetapi yang tidak dia duga adalah keempat monster void benar-benar mematuhinya dengan kekuatan keabadian. Pada saat ini, dengan pasokan monster void Taisu, Xiaoyan tidak berbeda seperti orang-orang Taisu yang asli. Dia memiliki aliran tambahan kekuatan yang stabil dan dapat menggunakan kekuatan keabadian tanpa ragu. Dengan pikiran Xiaoyan, kekuatan keabadian dari armor dewa segera memancar, keluar bersamaan dengan nyala api guntur. Api guntur terjalin dan berputar di sekitar tubuh Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan belum menggunakan avatar Yonghe. Dia ingin melihat kekuatan tempur apa yang bisa dia gunakan tanpa avatar Yonghe. Pada saat ini, bayangan pedang dan penguasa raksasa bertabrakan dengan keras. Suara teredam yang keras menyebar di kehampaan. Kekuatan di kedua sisi sangat ganas. Tampaknya mereka seimbang. Meskipun kekuatan abadi yang terkandung dalam serangan nomor 3 beberapa kali lebih kuat, tetapi dalam konfrontasi ini dia tidak bisa mengambil banyak keuntungan. Metodenya sebenarnya menjadi lebih kuat. Ucap nomor 3 diam-diam terkejut. Kekuatan abadinya sendiri lebih agung daripada Xiaoyan. Tetapi dia gagal menghancurkan Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan dan nomor 3 menemui jalan buntu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin di belakangnya. Diikuti dengan teriakan keras dari pria kapak di samping. "Hati-hati! Ada serangan diam-diam!" Teriak pria berkapak itu memperingati Xiaoyan. Di beberapa titik di belakang Xiaoyan, sesosok muncul memegang tombak panjang dan menusuk ke arah punggung Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan dalam kondisi bertukar pukulan melawan nomor 3, sehingga tidak mungkin baginya melepaskan tangannya. "Apakah kamu pikir aku akan ceroboh kali ini? Bagimu hanya ada satu peluang, tetapi bagi kami akan selalu ada banyak peluang. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang kamu miliki, hanya masalah waktu sebelum kami mengalahkanmu," ucap wanita Taisu sambil melihat serangan diam-diam di belakang Xiaoyan. Dan orang yang menyerangnya tidak lain adalah pria Taisu nomor 4. Nomor 4 datang dengan tombak panjang, dan tombak di tangan nomor 4 seharusnya milik Jiangsa, tetapi jelas telah direnggut olehnya. Tombak panjang ditutupi dengan kekuatan abadi sehingga memicu kekuatan yang kuat. Jika pukulan ini tidak diblokir, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh keabadian fisik serta armor dewa palsu, dia pasti akan terluka. Tidak diragukan lagi bahwa situasi Xiaoyan saat ini diapit oleh 2 serangan yang mematikan. Meskipun pria berkapak yang telah sedikit pulih ingin membantu, tetapi sudah terlambat. Belum lagi lukanya masih serius dan sangat tidak mungkin untuk mendukung. Situasi di sisi Jiangsa bahkan lebih buruk daripada pria berkapak. Luka-lukanya bahkan lebih serius, jantungnya tertusuk, dan kekuatan abadinya hilang. Pada saat ini pria berkapak hanya bisa melihat Xiaoyan diserang dari depan dan belakang. Pria berkapak mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia benci di awal akan menyelamatkannya di saat kritis. Tapi sekarang ketika nyawa pihak lain dalam bahaya, dia yang sombong hanya bisa berdiri dan menonton. Mata Xiaoyan melebar. Jejak sisun berkedip-kedip di antara alisnya, dan kejernihan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh tampilan kegilaan. Ketika pandangan Xiaoyan berubah,
langkah keenam dari kekuatan abadi tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dan penguasa Swan yang awalnya menghadapi nomor 3 meledak dengan kekuatan yang kuat. Itu langsung mengguncang nomor 3 ke belakang. Tapi tombak panjang nomor 4 sudah berada di belakang Xiaoyan. Dan nomor 4 tidak menahan kekuatannya dalam serangan ini. Xiaoyan memegang penguasa Swan dengan satu tangan. Saat tombak datang ke arahnya, Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba meninju. Lengan, bom! Teriak Xiaoyan. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, ketika dia menggunakan teknik Susang lagi, kekuatannya secara alami akan meningkat lebih dari satu tingkat dengan kekuatannya. Nomor 4 mendengus dingin, melihat Xiaoyan berbalik dan berniat untuk menggunakan tinjunya. Meskipun tombak ini tidak bermutu tinggi, tetapi mengandung kekuatan abadi yang begitu agung. Tidak peduli seberapa kuat tinju Xiaoyan, tidak mungkin untuk menolaknya. 5 jari nomor 4 menegang tiba-tiba, mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak. Dalam imajinasinya, pukulan ini pasti akan menembus Xiaoyan secara langsung. Dengan satu tembakan dan satu pukulan, mereka tiba-tiba bertabrakan dan suara gemuruh bergema. Saat keduanya bertabrakan, wajah pria berkapak itu menegang. Ini karena menurutnya, langkah Xiaoyan dengan tinjunya adalah pilihan putus asa. Saat berikutnya, dia melihat momen ketika tombak panjang bertabrakan. Diikuti oleh suara menggelegar, dan tinju Xiaoyan tidak langsung diledakkan ke daging oleh tombaknya seperti yang dipikirkan nomor 4. Inti guntur di tubuh Xiaoyan berkedip dengan liar. Dan setelah kekuatan abadi mengalir masuk, guntur yang agung melonjak ke seluruh tubuhnya. Tubuh fisik Xiaoyan mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 40 nadi guntur yang telah dibuka di tubuhnya menerobos lagi dan menyebar satu demi satu. Dengan munculnya nadi guntur yang terus-menerus ini, kekuatan fisik Xiaoyan menjadi semakin kuat. Guntur hitam beredar di lengan Xiaoyan menyebar dari tunjunya, dan ruang di sekitarnya tampak mudah tersinggung dengan guntur itu. Xiaoyan memegang penguasa Swan di satu tangan dan membentuk kepalan dengan tangan lainnya. Dia bertarung melawan dua sosok dengan kekuatan satu orang. Tentu saja alasan mengapa Xiaoyan dapat menangani keduanya pada saat yang sama adalah karena dia menyatukan klon Yonghei lagi. Untuk Xiaoyan, menggabungkan klon Yonghei sangat beresiko. Tetapi Xiaoyan juga menemukan bahwa selain resiko tinggi itu, ada juga manfaat yang tidak terduga untuknya. Pada saat fusi, kekuatan Xiaoyan sendiri juga meningkat. Fondasi Doki 40 miliar di meridiannya meningkat dengan kecepatan yang tidak lambat. Tentu saja setelah Xiaoyan meninggalkan menara pembantaian, Xiaoyan menemukan bahwa selama ada sumber energi alam, itu bisa mengalir ke dalam tubuhnya secara otomatis. Adapun dari mana datangnya sumber energi ini, itu berhubungan langsung dengan suplemen dari monster Void Taisu. Berkultivasi dalam pertempuran dan juga menerobos dalam pertempuran, inilah yang ingin dilihat sang ratu. Susang membutuhkan 100 miliar bintang Doki untuk menemukan bintang kelahirannya. Aku tidak tahu berapa banyak bintang Doki yang kamu perlukan untuk menemukannya setelah reinkarnasi. Sejauh yang aku tahu, petarung yang paling cepat mencapai alam leluhur telah memadatkan 80 miliar bintang Doki. Tetapi itu hanya rumor. Semakin cepat kamu menemukan bintang kelahiranmu, semakin cepat kamu dapat mewakili bakat dan keunggulan sejati. Itu juga mewakili pikiran yang teguh, ucap sang ratu memandang Xiaoyan yang berjuang sendirian melawan nomor 3 dan nomor 4. Dia tidak memerintahkan tentara berkobar untuk membantu Xiaoyan. Sebaliknya, dia tidak memerintahkan siapapun untuk mengganggu pertempuran Xiaoyan. Tentu saja ini dapat membantu Xiaoyan menyelesaikan keduanya. Tetapi dibandingkan dengan membantu Xiaoyan, apa yang sang ratu inginkan saat ini adalah agar Xiaoyan menyelesaikan masalahnya sendiri dan benar-benar berjalan di medan perang dengan kekuatan tempurnya sendiri. Hanya dengan cara ini, Xiaoyan dapat memahami cara bertahan hidup dalam perang. Pada saat ini, konfrontasi kedua belah pihak tidak berlangsung lama. Dengan gebrakan keras, nomor 3 dan nomor 4 sama-sama disapu kekuatan dahsyat. Keduanya benar-benar didorong mundur oleh keterkejutan. Adapun Xiaoyan yang dikepung oleh mereka masih berdiri di tengah, memegang penguasa Swan dengan cara mengesankan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih gila lagi. Melihat ekspresi yang familiar ini, tubuh nomor 3 terkejut. Jangan ragu, ambil tindakan untuk menekannya segera, teriak nomor 3 dengan marah
kecelakaan seperti itu sebenarnya ada dalam imajinasinya. Lagi pula dengan bisa mengenakan pelindung dewa palsu seperti itu, secara alami identitas Xiaoyan tidaklah biasa. Meskipun nomor 3 tidak tahu bagaimana Xiaoyan mendapatkan kekuatan langkah ke-6-nya, tetapi jika dia bisa menggunakannya sekali, dia secara alami akan bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Paksaan alam berat, teriak nomor 3 dan nomor 4. Kali ini mereka sudah siap. Yang disebut paksaan alam berat adalah paksaan yang dikumpulkan dari 100 monster void. Ketika banyak monster void Taisu berkumpul bersama, tidak ada keraguan tentang tingkat kekuatan itu. Sosok Xiaoyan langsung tenggelam. Tekanan berat itu langsung membuatnya merasa seolah-olah 2 batu besar mencubitnya dari depan ke belakang. Dan dia sedikit kehabisan napas untuk beberapa saat. Namun Xiaoyan tidak jatuh ke dalam kondisi lumpuh seperti sebelumnya. Bagaimanapun, saat ini dia menggabungkan klon Yonghe dan klon Yuanzhen. Meski masih sangat tidak nyaman, itu hanya memperlambat kecepatannya dan tidak sampai sepenuhnya membatasinya. Pada saat yang sama, nomor 3 dan nomor 4 datang menyerang Xiaoyan dari 2 sisi yang berlawanan. Kombinasi keduanya di alam berat memang merupakan ujian besar bagi Xiaoyan. Kegilaan di mata Xiaoyan menjadi lebih intens. Aura agung yang hanya dimiliki keabadian kaisar langkah ke-6 meledak dari tubuh Xiaoyan. Sayap dewa hitam tiba-tiba bergetar di belakangnya, membuat Xiaoyan yang diselimuti lingkungan berat tampaknya kembali normal. Menghadapi 2 orang yang menjarah ini, Xiaoyan adalah yang pertama menerima serangan nomor 3. Penguasa yang berat itu terbanting ke depan dan menabrak pedang void nomor 3. Apa yang terjadi berikutnya adalah sosok nomor 3 secara mengejutkan dipukul mundur oleh pertukaran pukulan ini. Hampir tanpa jeda, Xiaoyan langsung berbalik hanya untuk mengayunkan penguasa Suan dari bawah ke atas, melemparkan tombak emas yang diluncurkan oleh pria Taisu nomor 4. Sementara pertempuran sengit terjadi di antara Xiaoyan melawan 2 orang sendirian. Xin beralih ke medan perang lainnya di kejauhan. Pada saat ini, tanpa sadar Dewa Roh Kematian telah sampai di depan medan perang. Dan dia masih melantunkan mantra. 823 nyawa, ucap Dewa Roh Kematian. Kemana Dewa Roh Kematian pergi, para pejuang Taisu tidak dapat mengelak. Namun tempat yang sudah menjadi sungai darah, anehnya muncul lagi para pejuang Taisu satu demi satu. Seolah mengisi medan perang yang baru saja terbunuh oleh Dewa Kematian. Hingga saat ini, jumlah orang Taisu tidak banyak berubah. Ini adalah hal yang paling luar biasa. Sebelum Sang Ratu benar-benar berurusan dengan Taisu, dia tidak pernah menyangka bahwa Taisu akan memiliki metode melawan langit. Baru sekarang dia mengerti mengapa Taisu sangat peduli dengan pelindung dewa palsu, tetapi tidak peduli dengan nyawa para prajurit ini. Yang mulia, menurut pengamatanku, mereka mengandalkan pelindung dewa palsu. Mengapa kita tidak memerintahkan pasukan berkobar untuk mengambil pelindung dewa palsu sesegera mungkin setelah membunuh? Ucap Jian Xiangyang sambil menatap ke medan perang. Dia telah mengamati situasinya, dan dia juga menemukan bahwa setelah prajurit Taisu terbunuh, pelindung dewa palsunya akan menghilang ke dalam raksasa persegi. Setelah itu, tidak butuh waktu lama sebelum prajurit Taisu yang terbunuh datang lagi dari benda raksasa persegi. Justru karena siklus inilah, Jian Xiangyang mengerti bahwa pelindung dewa palsu adalah hal yang paling penting bagi Taisu. Dibandingkan dengan orang-orang di dalam pelindung dewa palsu itu sendiri, peran armor dewa palsu jauh lebih penting. Selama pelindung dewanya masih ada, maka orang yang seharusnya mati dapat dibangkitkan kembali. Aku tidak memikirkannya. Jian Xiangyang, kapan kamu menjadi begitu pintar? Ucap sang ratu tersenyum ringan. Dan Jian Xiangyang mengencangkan ke arahnya ketika dia mendengar pujian sang ratu. Sikapnya tiba-tiba menjadi sangat bangga. Tetapi sebelum Jian Xiangyang bisa sedikit lebih bahagia, sang ratu tiba-tiba berkata, "Tapi sangat sulit, sehingga kamu tidak menyadari bahwa laki-lakiku sudah mengumpulkan pelindung dewa palsu untuk waktu yang lama," ucap sang ratu. Jian Xiangyang terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Matanya langsung mencari sosok Xiaoyan. Kebetulan Xiaoyan bertarung melawan 2 orang. Dan dari jumlah kristal merah di dada mereka, dia tahu bahwa Xiaoyan berurusan dengan ahli top Taisu. Seperti yang dikatakan sang ratu, aksi Xiaoyan ketika mengumpulkan pelindung dewa palsu sebelumnya sangat halus. Sangat halus sehingga sulit untuk diperhatikan. Adapun untuk pasukan berkobar,
mereka hanya fokus membunuh prajurit Taisu. Lalu dengan cepat melemparkan diri ke pertempuran berikutnya. Selama pertempuran, tidak ada yang memperhatikan pelindung dewa palsu yang menghilang seketika. Tentu saja banyak dari mereka mencoba untuk mendapatkan pelindung dewa palsu. Tetapi pelindung dewa palsu yang jatuh ke tangan mereka tidak berbeda seperti bola besi. Itu tidak dapat digunakan sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa bola besi bagi mereka merupakan harta bagus bagi Xiaoyan yang bisa menggunakannya. Itulah mengapa hanya Xiaoyan yang peduli untuk mengumpulkan pelindung dewa palsu setelah membunuh Taisu. Ditambah dengan koleksi sebelumnya, jumlah pelindung dewa palsu di cincin Xiaoyan saat ini sudah mencapai 300. Namun secara tidak langsung, Xiaoyan telah menyentuh garis bawah Taisu. Dia awalnya hanya mencuri pelindung dewa palsu, tapi dia tidak sadar bahwa mengambil pelindung dewa palsu akan setara dengan memotong siklus kehidupan Taisu. Xiaoyan mengingat kembali kejadian ketika dia mengalahkan nomor 3 untuk pertama kalinya. Anehnya, sinar cahaya itu tidak hanya menyelamatkan nomor 3, tetapi malah mengambil pelindung dewa palsu dan menghapus nyawanya, yang membuktikan bahwa Taisu tidak peduli dengan nyawa pejuang Taisu sama sekali. Selain itu, dikonfirmasi lebih lanjut bahwa tidak ada pejuang Taisu yang memiliki jiwa. Ditambah dengan fakta bahwa avatar Taisu Xiaoyan dikandung oleh kantung darah seperti embrio dalam bayangan aneh. Mungkin Taisu menciptakan sejumlah besar pejuang dengan cara ini. Jadi mereka tidak memiliki jiwa. Yang mereka miliki hanyalah kehendak tak tergoyahkan yang diberikan oleh Taisu kepada mereka. Dengan cara ini, mereka benar-benar mematuhi instruksi Taisu. Hidup untuk Taisu dan mati untuk Taisu. Mereka lebih seperti hidup dalam mimpi. Dan kenangan yang mereka miliki semuanya diberikan oleh Taisu. Kembali ke pembahasan sekarang. Jian Xiangyang lalu berkata, "Yang Mulia Ratu sudah tahu mengapa tidak segera memberi perintah. Sehingga selama pelindung dewa palsu diambil, maka pejuang Taisu tidak bisa dibangkitkan. Dan kami memiliki kemungkinan untuk menang dalam pertempuran ini," ucap Jian Xiangyang. Sang ratu memandangi pasukan berkobar, lalu berkata setelah terdiam beberapa saat, "Xiangyang, ini adalah misi dari pasukan berkobar. Sejak kamu mengikutiku, kapan kamu menjadi begitu khawatir akan hidup dan mati?" ucap sang ratu. Xiaoyan tidak pernah takut hidup dan mati. Tetapi pasukan berkobar tidak harus mati dalam pertempuran, ucap Jian Xiangyang berkata dengan serius. Setelah mengalami medan perang berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dia jelas memahami pentingnya pengambilan keputusan. Ratu telah membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya untuk memungkinkan tentara berkobar memenangkan banyak pertempuran dengan kekuatan paling sedikit dan mencapai kemenangan besar. Namun Jian Xiangyang tidak mengerti mengapa sang ratu menjadi seperti ini. Seiring berjalannya waktu, tentara berkobar secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dan Taisu tidak hanya memiliki jumlah orang yang sama, tetapi juga kekuatan tempur mereka tidak berkurang. Di bawah pasokan terus-menerus dari monster void Taisu, kekuatan keabadian mereka tidak pernah habis. Sementara tentara berkobar hanya dapat mengistirahatkan roda mereka dan meminum pil sebagai pemulihan. Bagaimana kecepatan pemulihan seperti itu dibandingkan dengan Taisu? Oleh karenanya, orang-orang dari tentara berkobar yang terbunuh dalam pertempuran akan terus bertambah. Sang ratu tidak menjawab Jian Xiangyang, tetapi tampaknya memiliki sedikit senyum di wajahnya. Jian Xiangyang telah mengikuti sang ratu untuk waktu yang lama. Setidaknya dia masih bisa mengetahui pikiran sang ratu satu atau dua hal. Tapi sekarang sang ratu di sampingnya tampaknya menyimpan misteri besar. Dia tidak memahami setengah dari apa yang dipikirkan sang ratu di dalam hatinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Dan di episode kali ini, Xiaoyan sudah mengetahui guys rahasia apa di balik hidupnya kembali pasukan Taisu. Oke, simak terus kelanjutannya. Bye bye. Bye bye.